Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah buku, selamat datang di video aku kali ini yang akan membahas tentang buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP. Oh iya, kenalin, nama aku Salsa Sabila dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan program studi akuntansi. Pasti di sini sudah banyak yang tidak asing dengan Marcella FP kan? Dia adalah penulis hebat yang telah menghasilkan banyak karya. Salah satu karya terbaiknya adalah buku bertajuk Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang sudah sukses diadaptasi menjadi film layar lebar. Selain buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya lainnya yang sukses adalah Generasi 90-an. Karya dari Marcella FP juga kerap menuai respon yang positif. Banyak yang termotivasi melalui karyanya. Nah, karya yang akan kita ulas sekarang adalah buku lain dari Marcella FP, yaitu Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Buku bertajuk Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini adalah kompilasi dari isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Isi dalam surat berisikan tentang waktu yang ia alami saat dirinya tidak bisa untuk ikut tertawa. Sebuah perasaan ketika Awan merasa sedang dijadikan bahan candaan oleh hidup. Di dalam buku ini berisikan kutipan-kutipan dari surat yang ditulis oleh Awan. Kumpulan catatan yang ditulis oleh Awan sendiri tentang berbagai perasaan negatif yang ia rasakan dalam dirinya. Alur cerita digambarkan dalam rentang waktu selama sekitar 10 tahun. Dengan membaca catatan yang ditulis oleh Awan ini, kita akan membayangkan bagaimana Awan menjalani hari kelabunya, dan kemudian Awan memutuskan untuk menuliskan perasaannya yang ia curahkan dalam catatan harian. Dituliskan dalam waktu 10 tahun. Awan menuliskan segala permasalahan yang ia rasakan, tentang perasaan sedih, kecewa, marah, dan juga meragu yang terkadang semua perasaan itu jarang kita perlihatkan pada orang lain. Bisa saja orang yang memperlihatkan perasaan bahagianya ternyata menyimpan banyak luka di dalam dirinya. Mereka hanya tidak memperlihatkan perasaan itu seperti halnya yang dilakukan oleh Awan. Di akhir buku, Awan memutuskan untuk menggali kembali luka yang selama ini selalu ia kubur dalam-dalam. Lalu memutuskan untuk menghadapi luka itu dengan berani. Siapapun yang membacanya akan lebih termotivasi karena kutipan yang dituliskan oleh Awan sangat relate dengan kehidupan kita, baik urusan karir maupun urusan percintaan. Buku ini sengaja dibuat dan didedikasikan bagi siapa saja yang berada di tahap berproses, mengajak semua untuk berdamai dengan dirinya, karena setiap orang memiliki sisi manusiawi di dalam sisi gelap yang mereka miliki. Nah, buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda adalah sebuah buku yang bisa menjadi motivasi bagi kamu dimanapun berada dan sedang dalam fase berjuang. Dalam buku ini kita akan menyelami bersama kisah tokoh utama yaitu Awan yang berkisah mengenai masa lalunya. Melalui karakter Awan, kita secara bersama-sama diajak untuk kembali ke masa lalu seolah-olah melintasi mesin waktu. Jika dibandingkan dengan buku sebelumnya, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, maka buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Dari segi panjangnya tulisan, buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda jauh lebih panjang dalam segi penulisan dibandingkan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kita perlu membaca buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda dengan secermat mungkin, agar dapat menangkap semua makna yang ingin disampaikan penulis. Meski begitu, tulisan panjang dalam buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda justru memberikan nuansa yang sangat menyentuh. Kalimat yang disampaikan dalam buku sangat mendalam dan berhasil mencampur adukan emosi dan perasaan ketika sedang membaca. Mungkin hal inilah yang membuat buku ini harus dibaca dengan tempo yang lebih pelan, agar kita bisa memahami dan merasakan juga apa yang sedang dirasakan oleh Awan. Dengan membaca buku ini, kita diajak untuk memahami perasaan Awan, dan kemudian menyadari bahwa ternyata bukan hanya kita yang mengalami perasaan sedih. Bukan hanya kita loh yang paling sedih,
dan diri kita saja yang perlu dikasihani karena kesedihan yang kita alami di dunia ini. Sama seperti halnya nanti kita cerita tentang hari ini, buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda juga sepanjang isi bukunya dihiasi dengan banyaknya tulisan dan kutipan pendek, yang meski pendek tetapi makna yang tersirat di dalamnya sangat luar biasa hebat. Membaca buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda seolah mengajak pembaca untuk turut juga bercerita dan memberikan curahan hatinya pada dunia soal kehidupan. Mungkin ini jugalah yang menjadikan karya-karya Marcella begitu disukai oleh masyarakat luas. Karena tulisannya yang juga begitu dekat dengan kehidupan, dan tentunya sangat jujur dan menyentuh hingga titik paling rendah setiap pembaca. Saat saya membaca beberapa buku, pasti di dalam buku ada kelebihan dan kekurangan. Saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Kelebihan dari buku ini yaitu ilustrasi yang menarik. Salah satu kelebihan yang saya sukai saat membaca karya-karya Marcella adalah kehidupan dari ilustrasi yang ditampilkan dalam buku. Yang kedua, cover yang sangat cantik dan lucu, dominan warna biru dan putih dengan penggambaran sebuah rumah di atas salju. Terlihat sederhana tetapi menarik untuk dilihat berulang-ulang. Yang ketiga adalah tulisan yang jujur dan apa adanya. Seperti yang sudah disinggung di awal, tulisan karya Marcella selalu berhasil menyentuh titik lemah pembaca karena kejujuran yang diungkapkan dalam setiap kata dan frasa yang ada dalam buku. Yang terakhir, original dan unik. Desain yang unik dan gaya penulisan yang unik seolah mendobrak gaya baru dunia literasi. Saya selalu merasa kagum dengan bagaimana penulis bisa mengemas semua buku karyanya, termasuk buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini, dengan gaya baru. Seolah Marcella memang sengaja memberikan identitas yang unik pada karyanya. Sama seperti halnya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nyatanya buku ini juga tidak luput dari kesalahan. Ada beberapa hal yang mengganggu saya ketika membaca karya Marcella yang satu ini. Salah satunya adalah beberapa typo atau salah dalam pengetikan yang bertebaran. Contoh kalimat sekedar yang dituliskan keliru, karena harusnya sekadar. Juga selain itu ada beberapa kata yang seharusnya disambung, justru ditulis dengan terpisah. Atau mungkin sengaja ditulis dengan demikian agar pembaca dapat belajar bahwa manusia tidak ada yang sempurna, dan bisa juga mengalami kesalahan kan? Tidak apa-apa untuk menjadi seorang yang salah. Kita bisa saling tegur jika ada teman yang salah, bukan? Kekurangan lainnya sudah sedikit disinggung di awal bahwa ada beberapa tulisan yang tidak bisa dibaca dengan tempo cepat. Beberapa tulisan perlu dibaca berulang agar kita dapat memahami dan menyelam lebih dalam terhadap apa yang dirasakan oleh Awan. Atau mungkin ini juga hal yang disengaja, agar emosi kita dapat pecah bersama dengan Awan. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita bahas tentang buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Semoga dengan kamu mendengarkan video ini, kamu bisa lebih semangat ya, menjalani hidup walaupun dengan penuh candaan kehidupan di dunia ini. Atau bahkan bisa membeli dan membaca buku ini loh. Saya Salsa Sabila, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di kebetulan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.